Selamat siang teman-teman. Om Swastiastu. Selamat Selamat siang, Om siang, Om Swastiastu. Swastiastu. Salam bahagia untuk kita semua. Salam Salam bahagia. bahagia. Sebelum kita melakukan praktek kucing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trisna sebagai pengamat, Ibu Rizka sebagai coach, dan Ibu Puspa sebagai kuci. Pada praktek kucing kali ini, saya ingin mengamati alur tirta dan menanyakan beberapa hal yang terdapat Ibu Rizka selaku coach pada praktek coach hari ini. Yang pertama yaitu tentang kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu Rizka kembangkan pada proses coaching hari ini. Baik Bu Trisna, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pada praktek kali ini saya akan mengembangkan kompetensi inti seorang coach, yaitu kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Ya, berarti ada 3 kompetensi yang Ibu Rizka kembangkan, yaitu present, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin lebih spesifik yang ingin Ibu Rizka observasi? Nah, dari ketiga kompetensi inti yang akan dikembangkan, di sini saya akan mengambil satu kompetensi inti yang saya ingin kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif ya Bu Rizka. Nah, mungkin apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Apa itu indikator keberhasilan dari mendengarkan aktif? Nah, begini Bu. Nah, menurut saya itu indikator keberhasilan dari mendengarkan aktif adalah ketika seorang coach mampu mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan coach, sehingga coach bisa membuat pertanyaan berbobot yang nantinya akan mampu membuat coach menyusun rencana aksi yang dapat membantunya menyelesaikan permasalahan serta dapat mengeksplorasi kemampuan dari coach itu sendiri. Berarti nanti coach mendengarkan aktif sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot sehingga seorang kuci mampu menyusun rencana sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya Bu Puspa? Bu Rizka. Ya, betul sekali Bu. Baik, saya persilahkan untuk Bu Rizka dan Bu Puspa untuk melaksanakan praktek kucing. Silahkan. Baik, di sini ada pun masalah yang akan disampaikan, yaitu adanya yang berkaitan tentang murid di kelas yang kurang lancar dalam membaca. Praktik dimulai. Selamat siang, Bu Rizka. Lagi ngapain nih? Selamat siang Bu Trisna. Kebetulan nih saya lagi santai aja Bu. Kalau lagi santai, saya mengganggu nggak? Saya mau minta waktu kepada Ibu, lagi galau nih. Butuh di coaching sebentar. Oh ya, boleh Bu. Atas. Saya lihat sepertinya Ibu Puspa agak murung. Tidak bersemangat seperti biasanya loh Bu. Ya Bu, begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya pada saat mengajar di kelas. Apakah Ibu mau mendengarkan dan mau membantu curhatan saya? Nah, sekarang Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan masalah Ibu. Kebetulan, apa nih yang ingin Ibu ceritakan? Jadi kepo saya. Sebenarnya begini Bu, Ibu tahu kan saya di ngajarnya di SMK Pariwisata. Nah, di sana ada beberapa murid yang belum bisa membaca dengan lancar Bu, padahal dia udah SMK loh Bu. Oh, SMK dan belum lancar membacanya Bu ya? Seperti itu Bu? Iya Bu, benar. Nah, ini kan percakapan yang singkat ya Bu ya. Nah, apa sih kira-kira yang Ibu Puspa inginkan dari percakapan kita ini?
yang saya inginkan ini saya minta petunjuk Ibu ya, bagaimana caranya sehingga siswa saya itu bisa lancar membaca, apalagi setelah dia masuk ke semester 2, biar tidak ketinggalan pelajaran loh Bu. Jadi Ibu ingin siswa tersebut nanti di semester 2 itu bisa membaca dengan lancar agar tidak ketinggalan pelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu, benar sekali. Kalau boleh tahu, tidak lancar bagaimana nih Bu? Coba jelaskan secara rinci. Jadi begini Bu, saya di sekolah kan mengajar tata hidang. Nah, saat saya menjelaskan, saya menyuruh anak-anak itu mencermati bagaimana proses atau SOP tentang taking order, tetapi dalam bahasa Indonesia Ibu. Nah, ada 2 murid ini Bu, dia diam. Saya kira diamnya itu dia membaca dalam hati. Kemudian saya menghampiri mereka dan bertanya, kenapa kamu nak? Kamu kok diam? Terus saya melakukan pendekatan kepada mereka serta mengarahkan untuk membaca. Tetapi setelah saya lihat, saya mau mendengarkan apa sih yang sebenarnya dia baca. Saya dekatkan lagi ke mereka, diri saya ke mereka. Kok saya dengar dia membacanya terbata-bata Bu. Itu masalahnya Bu. Jadi saya galau banget nih Bu, ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Oh, kalau begitu dari pembicaraan kita ini, kan anaknya itu belum lancar membaca nih Bu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan atau keinginan Ibu terhadap murid ya Ibu yang tidak lancar membaca itu? Pastinya sih tujuan saya baik sekali, apalagi anak tersebut sudah tingkat atas ya Bu, sudah anak SMK. Saya ingin mereka itu membacanya tidak mengeja kayak anak SD Bu. Itu yang saya inginkan Bu. Oh, jadi seperti itu. Berarti yang Ibu inginkan anak tersebut lancar membaca. Nah, sebagai guru saya paham tujuan Ibu, bahwa Ibu sangat berkeinginan agar murid dapat lancar membaca. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu memiliki kesempatan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah sekarang tidak terlambat? Saya percaya tidak Ibu. Tidak ada kata terlambat bagi kita sebagai seorang pendidik Bu ya, karena kita sebagai pendidik pasti selalu menuntun apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Semasih saya bisa memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk membimbing mereka, saya akan berusaha untuk mendampingi mereka Ibu. Berarti Ibu yakin ya dan percaya bahwa Ibu memiliki kesempatan yang luas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kalau begitu Bu, apa sih kekuatan yang ada dalam diri yang membuat Ibu ingin mengatasi permasalahan untuk anak yang tidak lancar membaca itu Bu? Entah kenapa ya Bu, saya kok seperti ada panggilan tersendiri ya. Saya ingin sangat menginginkan atau memotivasi diri saya untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan saya sehingga anak tersebut bisa membaca. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin membantu mereka Ibu. Kalau gitu menurut Ibu, apakah yang menjadi faktor utama yang membuat murid masih ada yang tidak lancar membaca? Padahal kan mereka sudah berada di jenjang SMK dan sebentar lagi itu mereka terjun ke masyarakat, Bu. Menurut saya sih hal tersebut terjadi karena terjadinya learning loss selama ini ya akibat pandemi COVID-19 yang membuat murid saya itu tidak fokus dalam belajar Ibu, apalagi dengan banyaknya kemajuan teknologi di handphone Bu ya. Jadi mereka cenderung tidak memiliki motivasi untuk belajar. Itu Ibu. Oh, berarti menurut Ibu faktor penyebabnya adalah karena murid tidak mendapatkan pembelajaran yang optimal di masa pandemi. Nah, terus apakah maksud pernyataan Ibu seperti itu? Ya, benar sekali Ibu. Nah, benar juga ya Bu, saya juga merasakan hal seperti itu sebenarnya.
Nah, dampak yang dirasakan atas kejadian tersebut sangat terasa sekarang ya Bu, pada saat COVID-19 itu. Nah, kalau menurut Ibu, apakah ada faktor lain selain yang lain yang dapat mengatasi permasalahan itu? Sebelumnya saya bersyukur Bu, kita sekarang sudah bisa belajar tatap muka ya Bu, tidak ada lagi istilahnya pembelajaran daring. Jadi menurut saya sih selain faktor pandemi kemarin saya rasa ada faktor utama yang harus kita perhatikan, yaitu kerjasama antara guru dan orang tua murid. Karena kalau kita sudah mendapatkan dukungan orang tua atau wali murid kepada kita, pasti kita bisa mencari solusi tentang kurang pahamnya atau kurang lancarnya anak didik kita dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya Bu, benar sekali. Nah, dukungan dari orang tua murid dan guru itu kan termasuk kolaborasi Bu ya. Nah, menurut saya ini kolaborasi juga sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama di sekolah. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki solusi atau gagasan untuk dapat mengatasi permasalahan yang Ibu alami? Secara jelasnya belum sih Bu, cuma saya memikirkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat murid untuk membaca. Hal tersebut juga pastinya akan memotivasi murid saya untuk lebih rajin membaca. Sebenarnya menurut saya sih Bu, murid tidak lancar membaca itu kan karena mereka kurang berlatih belajar membaca ya Bu. Jadi saya berharap sih bisa mereka membiasakan diri membaca Ibu. Iya Bu, benar juga ya. Mereka sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk membaca dibandingkan sama sekali tidak bisa membaca. Nah, kan Ibu bilang motivasi murid nih. Ada rencana yang lain tidak Bu selain motivasi itu? Nah itu dah Bu, maunya saya merancang kegiatan di sekolah yang dapat membuat murid saya untuk belajar lebih aktif, lebih baik, dan saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua murid tersebut Ibu. Wah, luar biasa sekali tuh Bu, gagasannya Bu. Kira-kira ini Bu, bagaimana rancangan kegiatan yang akan Ibu lakukan? Maunya sih saya akan membuatkan jadwal tersendiri Bu, untuk murid yang belum bisa membaca, dan kegiatan ini rencana saya sih, saya maunya di hari Jumat Ibu. Oh, jadi pada hari Jumat Ibu mau membuat jadwal kegiatan pada hari Jumat itu saja ya? Iya Bu. Oke. Kalau begitu, apakah waktu yang Ibu berikan cukup agar nantinya tujuan Ibu dapat tercapai? Bagaimana ya Bu? Saya rasa kurang ya Bu ya. Karena kegiatan ini kan harus dilakukan lebih intens Bu. Ya minimal lah 3 kali dalam seminggu Bu. Oh, 3 kali dalam seminggu Bu ya? Oh, bagus juga nih Bu. Kalau 3 kali seminggu itu apa saja kegiatannya Bu? Mungkin saya akan melakukan kegiatan pendampingan secara rutin dengan murid yang akan saya lakukan setiap harinya. Mengajak murid membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk murid yang tidak lancar membaca, mungkin saya tingkatkan waktunya menjadi 30 menit. Saya akan menyesuaikan waktu saya dengan kebutuhan murid Ibu. Oh, bagus itu Bu. Nah, selain kegiatan itu, ada kegiatan lain ya tidak yang bisa Ibu lakukan selain itu? Apa ya Bu? Oh iya, bagaimana kalau mengajak mereka ke perpustakaan Bu ya? Jadi di sana kan mereka banyak melihat buku menarik nih. Jadi seumuran mereka itu banyak buku-buku yang mereka suka seperti novel, misalnya anak-anak remaja biasanya kan senang novel atau majalah-majalah kekinian. Ya itu rasanya Ibu. Wah, itu bagus tuh Bu, sangat luar biasa nih kegiatan membaca di perpustakaan ya. Jadi kegiatan tersebut lebih menyenangkan. Terus kira-kira kapan nih mau rencana tersebut dilaksanakan? Saya niatnya sih minta izin dulu kepada kepala sekolah Bu.
biar rencana ini ada dukungan lah dari kepala sekolah selaku atasan saya. Dan juga saya minta persetujuan juga dari kepala perpustakaan karena biasanya kepala perpustakaan itu memiliki jadwal khusus untuk anak-anak yang mau membaca. Kemudian besok kan hari Jumat nih, kayaknya cocok saya terapkan mulai besok deh Bu, biar murid ada kegiatan. Oh, jadi mulai ke perpustakaannya itu setiap mulai besok Bu ya. Nah, kalau begitu kan tadi ada beberapa rencana-rencana yang Ibu utarakan ya, mulai dari membaca 15 menit seperti itu sampai dengan di perpustakaan. Nah, mana kira-kira yang paling mungkin Ibu lakukan supaya tujuan Ibu tercapai nih Bu? Rencana semua sih saya lakukan, tapi yang pasti saya optimalkan lebih prioritas adalah yang membaca di awal itu Bu, sehingga tidak mengganggu anak-anak untuk pembelajaran berikutnya. Karena biasanya kalau kita ajak ke perpustakaannya, kalau di SMK itu kan tidak guru kelas Bu, jadi kita pengajarnya per mapel, jadi kita tidak mengganggu pelajaran yang lain. Jadi saya lebih mengoptimalkan 15 menit membaca sebelum mulai pembelajaran Bu. Wah, bagus juga nih Bu-nya, seru nih idenya. Jadi anak-anak lebih semangat belajar dalam membaca ya, kalau 15 menit itu kita maksimalkan di dalam kelas. Nah, kalau begitu ada nggak ini guru yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana yang Ibu buat tadi? Rasanya semua warga sekolah pasti mendukung Bu, ini kan budaya positif kita di sekolah. Jadi mulai dari kepala sekolah, guru-guru, guru BK, kemudian kepala perpustakaan tentunya yang mengatur jadwal membaca, kemudian yang pastinya juga anak didik kita sih Bu. Jadi kita akan meminta bantuan mereka sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa berhasil Ibu. Oh ya, nah semoga teman-teman di SMK itu bisa membantu Ibu ya. Dan rencana yang Ibu lakukan ini dapat segera terrealisasi dengan baik. Nah, tadi Ibu kan sudah menyampaikan gagasan yang Ibu lakukan ke depan dan menyampaikan komitmen diri Ibu ke depan. Jadi dari percakapan kita ini secara keseluruhan apa yang akan Ibu lakukan? Gagasan saya sih, saya akan menerapkan agar murid itu bisa membaca dengan baik, yaitu pertama saya melakukan pendekatan dan berkolaborasi dengan orang tua atau wali siswa, sehingga mereka lebih diperhatikan lah, artinya bisa dibantu di rumah juga membacanya. Kemudian saya akan menggalangkan literasi kepada seluruh warga sekolah. Misalnya setiap hari kita akan adakan literasi di depan sebelum murid-murid masuk ke kelas, bagaimana bisa dia menceritakan pembelajarannya kemarin, baik itu dengan bahasa Indonesia, bahasa Bali, ataukah bahasa Inggris, sehingga bisa mereka lebih lancar membaca karena ada tanggung jawab. Dan yang pasti sih saya ingin mengoptimalkan buku yang ada di pojok baca Bu sebagai apa namanya tempat mereka untuk melakukan proses belajar membacanya Ibu. Oh, baik Bu, dari gagasan yang Ibu sampaikan tadi, selain apa namanya melakukan pendekatan, berkolaborasi, mengoptimalkan perpustakaan dan pojok baca. Nah, tentunya Ibu memiliki komitmen diri. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana Ibu? Saya sih berkomitmen melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan Bu, kontinu, jadi tidak setengah-setengah. Karena niat saya adalah ingin siswa saya bisa membaca sepenuhnya. Apalagi saya tuh sekolah pariwisata yang mengharapkan siswanya selain bisa bahasa Indonesia ya bahasa Inggris Bu. Tapi kalau bahasa Indonesia saja sudah tidak bisa baca, apalagi bahasa Inggris. Jadi komitmen saya selalu ingin menerapkan ini secara berkontinu dan berkesinambungan. Wah, luar biasa sekali niatnya Ibu ya. Nah, jadi hari ini kita setelah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana nih perasaan Ibu? Ya Bu, rasanya kok plong ya, senang sekali rasanya bisa bercerita dengan Ibu, karena sebelumnya saya itu galau sekali bagaimana sih kedepannya memikirkan anak-anak,
Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu, masukan dan arahan Ibu, sehingga nanti dalam perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya akan bisa lakukan dengan maksimal. Ya Bu, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, minggu depan bisa nih kita ngobrol lagi yuk Bu, membicarakan progres rencana Ibu. Ya, setuju Bu. Waduh, nih jamnya udah mau pulang nih. Ya Ibu, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Jangan bosan-bosan menerima curhatan saya Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan ya Bu. Ya Bu. Nah, yuk dah Bu, kita pulang. Udah siap-siap nih. Ya, terima kasih Bu. Ayo Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Puspa dan Bu Rizka yang sudah melakukan praktik coaching pada hari ini. Nah, di sini saya ingin mengevaluasi perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada saat coaching sudah jelas semuanya dan tercapai dari mulai tujuan, indikator, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Nah, kemudian untuk indikator yang ingin dicapai, itu tadi kan menyusun rencana aksi, nggih. Nah, di sini juga Bu Rizka sebagai coach sudah mendengarkan aktif sehingga mampu mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendorong coachee dalam membuat rencana aksi secara spesifik dan mampu mendorong coachee untuk menceritakan langkah yang akan dilaksanakan dalam rencana aksi. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin bertanya kepada Bu Rizka, pada saat praktek coaching tadi kan berperan sebagai coach. Nah, bagaimana perasaan Bu Rizka setelah melaksanakan praktek tadi? Selain itu, pada saat praktek coaching tadi, apa yang sudah Ibu Rizka lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu. Di sini perasaan saya sangat senang Bu ya, dan kagum terhadap Bu Puspa karena rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Puspa itu sudah baik. Nah, selain itu untuk indikator keberhasilan dari aksi nyata adalah coachee mampu menyusun rencana aksi nyata sehingga mampu menjalankan solusi dengan baik. Dan coachee mampu menceritakan dengan runtut langkah-langkah yang akan dilakukan pada aksi nyata. Seperti itu, Ibu. Baik, pertanyaan terakhir. Nah, ketika akan melakukan coach di masa mendatang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di masa mendatang adalah bisa menjadi pendengar aktif dan present Bu tentunya ya, kehadiran penuh. Selain itu juga mengemukakan pertanyaan berbobot. Mungkin dari ketiganya maka semua saya akan kembangkan untuk melakukan coaching dengan baik. Baik, terima kasih Bu Rizka atas praktek coaching hari ini. Terima kasih Bu Rizka dan Bu Puspa. Karena waktunya sudah habis, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.